Baik. Pagi, baik. Kemarin nama saya Tika, saya mewakili senang bertemu dengan Mas Niko dan juga Kak Riri Riza. Saya memanggilnya Kak Riri Riza aja ya, karena udah Boleh. terbiasa menyebutkan Kak Riri Riza. Sekali lagi selamat datang di Fukuoka. Terima kasih sudah menghadiri Fukuoka International Film Festival 2016 tahun ini. Sekali lagi, bahkan lagi dan lagi Kak Riri Riza yang mewakili Indonesia kali ini. Nah, kalau ngobrolin sedikit ngobrolin soal Fukuoka nih, ini udah keberapa kalinya Mas Niko dan juga Kak Riri Riza? Saya baru kedua kali, tahun lalu juga hadir di Fukuoka Film Festival untuk film yang lain dengan platform. Kalau Mas sendiri mungkin udah. Saya udah kelima kali ya. Wah, artinya sudah bisa menceritakan nih gimana nih perasaannya ketika tiba di Fukuoka, bagaimana impresnya kalian berdua mengenai kota Fukuoka sebetulnya? Selalu menyenangkan sih, kotanya cukup. Saya sih merasa ini kayak kota yang compact gitu, semuanya bisa didapetin, semuanya bisa dinikmatin tanpa terlalu besar gitu ya. Jadi bisa jalan, bisa dijangkau dengan jalan kaki. Dan kota yang sebenarnya friendly untuk pejalan kaki memang. Terutama mungkin hampir semua daerah itu. Saya kebetulan mengalami berada di dua pusat festival dulu, di daerah Tenjin, sekarang ini di Hakata. Jadi saya merasa ini tempat yang cukup lumayan dekat satu sama yang lain. Oke, nah sekarang kita ngobrolin soal Fukuoka International Film Festival sendiri. Dan aku senang sekali karena ternyata film AADC juga terpilih mewakili Indonesia yang pertama, yang kedua kemarin juga terpilih sebagai film pembuka pada kegiatan festival seremoni kemarin. Gimana nih? Apa yang akhirnya memilih, kenapa kira film AADC nih terpilih jadi film pembuka kemarin? Saya rasa mungkin karena yang pasti ada kedekatan antara kota ini dengan mungkin ya kota ini ya dengan Indonesia. Kemudian film Ada Barengan Cinta yang pertama juga lebih dari 10 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu itu pernah didistribusikan di Jepang dan mendapatkan cukup banyak penggemar di Jepang. Itu mungkin, dan mudah-mudahan ya karena kualitasnya dianggap baik. Saya rasa film ini sangat khusus. Kalau buat kami ini adalah film yang bicara tentang generasi dan perubahan-perubahan yang dialami Cinta dan Rangga adalah datang dari generasi baru reformasi dengan pikiran yang sangat terbuka, dan melihat lagi mereka hari ini mestinya bisa menjadi refleksi. Mungkin itu yang dirasakan oleh programmer festival di sini gitu. Bisa menggambarkan perubahan Indonesia, perkembangan Indonesia. Nah, ini kan udah beberapa kali menghadiri festival Fukuoka International Film Festival ini yang berbeda dari tahun kemarin yang dirasakan. Kita berdua di sini belum bisa bilang seberapa jauh berbeda. Tapi yang jelas sih sama-sama seru sih. Sama-sama hangat, sama-sama apa ya, sama-sama dekat dengan yang lain. Saya rasa ada semacam disiplin tertentu dari festival ini yang sangat menarik. Tidak ada kayak waktu yang dijaga dengan baik gitu ya. Pemutaran selalu jatuh tepat pada waktunya. Organisasi diskusinya juga saya rasa cukup menarik gitu. Mudah-mudahan kesan itu akan selesai sampai akhir. Oke, sekarang kita pengen ngobrolin mengenai filmnya sendiri. Kemarin saya juga sudah beruntung nonton 2 kali untuk film ADC 2 yang udah saya tunggu-tunggu pribadi juga sendiri. Nah, kalau ngobrolin soal filmnya sendiri nih untuk dari sisi Mas Niko sebagai aktor pemeran ya, dari transisi dari film ADC 1 dari seorang remaja kemudian harus memerankan Rangga yang cukup dewasa ini, tantangan tersendiri Mas Niko seperti apa untuk memerankan peran tersendiri? Sebenarnya tantangannya adalah untuk mengisi kekosongan 14 tahun yang menjadi jarak dari sampai papa. Jadi challenge, tantangan, dan sebenarnya di saat yang bersamaan ruang bermain untuk film yang untuk bisa punya kesempatan seperti ini, karena nggak semua aktor punya kesempatan seperti ini. Jadi ya
ya di situ sih mengisi kosong itu gimana kapasitasnya, apa saja yang tinggal, apa saja yang tambah. Berapa lama waktu yang akan menemukan Rangga yang baru setelah waktu? Mungkin 2-3 bulan diskusi. Kalau Kak Rizka sendiri setelah awalnya ADC didirect oleh Mas Rudi Sujarwo, kemudian harus Mas Riri saya mengembangkan ADC gimana rasanya gitu, gimana apa tantangan yang Mas Riri Kak Riri rasakan ketika harus membawa tokoh-tokoh merangkas dari ADC ini dari remaja kemudian menjadi dewasa, konflik-konflik yang ada di dalam. Sederhananya sih begini, kita punya patokan film pertama, kemudian kebetulan film ini ditulis juga oleh produsernya yang juga menulis cerita film yang pertama. Sebenarnya kita mengembangkannya semua di dalam patokan. Saya kebetulan bekerja sangat dekat dengan Mira Lesmana, penulis skenario dan juga produser film ini, jadi diskusi bisa sangat intens. Dan tentu saja ada Niko dan Dian dan teman-teman yang berperan yang pada saat kita mulai berlatih reading dan apa sudah mulai membantu menemukan lagi karakter ini. Saya rasa semuanya proses, semuanya kita percaya pada waktu dan pada proses, pada tahapan-tahapan yang biasa harus kita lewati membuat film apapun. Dan itu yang paling penting. Saya rasa mereka semua adalah aktor yang spesial dan ketemu dengan cerita yang spesial, dan lokasi-lokasi yang kami pilih untuk melakukan syuting juga punya banyak sekali cerita. Nah, itu yang menurut saya sih menjadikan film ini. Nah, kalau tadi Kak Riri sudah menyinggung sedikit mengenai setting pengambilan lokasi dari film ADC 2 ini, buat saya pribadi juga itu adalah salah satu yang cukup berkesan buat saya bisa menonton puppet show yang ada di Yogyakarta dan juga kemudian beberapa tempat menarik yang sepertinya kemudian saat ini Indonesia menjadi kunjungan wisata tersendiri. Pengen tahu nih kenapa akhirnya Kak Riri sendiri memilih Yogyakarta. Jogja dekat dengan kami dan juga sebuah tempat yang friendly. Kalau dilihat tokoh cinta sebenarnya konsekuensi dari hobinya dia di masa SMA, di film yang pertama itu suka bikin mading, suka seni, nonton musik. Kota seperti Jogja itu sangat pantas mungkin dikunjungi, bahkan ditinggali oleh cinta. Nah, itu yang menjadi awal. Jadi kedekatan itu dan cerita yang mendorong kami menuju sana. Nah, saya juga terakhir update ini juga ada informasi ternyata sekarang sudah di Indonesia sampai mencetak 3,6 juta penonton, kemudian 500 lebih layar pemutaran di beberapa negara selain Indonesia, Malaysia, bahkan kemarin sempat traveling sampai ke Australia dan juga Eropa. Itu boleh diceritain ya tuh Ya sebenarnya sangat menyenangkan buat kami untuk bisa sharing film ini ke teman-teman kita yang mungkin nggak punya kesempatan untuk yang ada di Indonesia. Senang aja bisa menyapa penonton, bisa membawa film ini ke mereka gitu ya. Dan juga untuk membuka kesempatan bagi orang-orang yang punya interest di Indonesia ataupun Ini satu hal yang juga buat kami itu minimal membuktikan bahwa film ini cukup pantas dan layak dan bisa memberi kebahagiaan terbanyak orang. Di mana-mana itu sambutannya sangat riuh ya. Orang-orang excited sekali dengan film ini dan mudah-mudahan masih berlanjut ke beberapa kota-kota yang lain. Rencananya setelah dari festival di Fukuoka ini akan berkunjung ke mana lagi? Yang sementara udah cukup fix itu kita akan ke Belanda, ada satu pemutaran khusus di Belanda. Kemudian mudah-mudahan ada pemutaran khusus di Los Angeles dan New York. Mudah-mudahan terus habis itu kita udah pasti juga akan main di Singapura International Film Festival. Ini itu sementara itu. Ini terakhir kembali mengenai Fukuoka
untuk memutar film-film dari region Asia Pasifik ya. Dan bisa film-film kualitas terbaik. Kita melihat kehidupan di negara-negara ini jadi kita harus tetap bisa memperkenalkan menjadi media Saya pikir ini sangat terinspirasi betapa besar dukungan kota Fukuoka sendiri kepada festival film. Kemudian ada juga di sini namanya Fukuoka Film Commission. Kemudian mulai 2 tahun terakhir ada market film untuk film Asia yang diputar di sini. Kemudian ada tradisi mengarsipkan film-film yang diputar di festival ini di City Library. Saya pikir semuanya itu menunjukkan bahwa film itu tidak dijadikan eksklusif hanya untuk pembuat filmnya. Film itu dijadikan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kota di sini dan semua orang sepakat ya. Karena tidak mungkin keputusan seperti itu hanya bisa dilakukan hanya oleh seorang mayor, seorang wali kota gitu. Saya pikir pasti mungkin bisa dikatakan senatnya atau dewan perwakilan masyarakat rakyatnya itu juga memberikan dukungan gitu, sehingga ada dana yang bisa dialokasikan termasuk juga swasta. Jadi kita pasti bisa merasa bangga dan senang apabila fenomena seperti ini bisa juga terjadi di mungkin tidak usah berbicara negara Indonesia, tapi di salah satu kota saja di Indonesia kita akan bisa sangat baik sekali. Nah, karena tadi sudah menceritakan beberapa besar dukungan dan apresiasi masyarakat, mayor Fukuoka sendiri. Sedikit ngobrolin soal Fukuoka, kalau misalnya bisa menggambarkan kota Fukuoka dengan 3 kata masing-masing kan, seperti apa? Standar. Oke, saya rasa kota yang akrab, makanannya enak, berarti akrab, enak, dan penuh senyum. Jalan-jalan, makan, dan nonton film. Nanti mungkin terakhir bisa memberikan kesan-kesan yang mengenai Fukuokanya mengenai festival atau mungkin memberikan pesan-pesan kepada teman-teman mengenai hari ini. Bisa lihat ke kamera. Ganti mas dirinya. Ya. Pakai bahasa Jepang kalau bisa. Aduh. Iya. Sangat senang kembali sudah. Ya, pakai Kak. Sangat senang kembali ke Fukuoka, satu kota yang luar biasa. Kemarin kami makan unagi di pinggir kanal dan itu pengalaman makan yang paling luar biasa dan paling menyenangkan di sebagian hidup saya. Ya, Nicholas. Terima kasih untuk yang sudah menonton Anak Warga Cinta, baik di Festival Film Fukuoka atau di medium lain. Mudah-mudahan ketemu lagi di film-film selanjutnya di sini. Terima kasih. Terima kasih.